jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama wawa kita yang bernama Vano dari Jerman. Halo Vano. Nah, jadi kisah yang dialami sama Vano ini terjadi pada tahun 2015 lalu atau kurang lebih 9 tahun yang lalu. Jangan kalian pikir 5 tahun yang lalu ya, kita tuh nggak berhenti di 2020. Maaf, dah 2024 ini. By the way, ada nggak sih yang sama-sama aku kayak mikir tuh dunia tuh berhenti di 2020 gitu nggak? Nggak ya, Wak, ya ini udah terjadi 9 tahun yang lalu, oke? Nah, jadi di tahun 2015 kemarin ini Vano itu sedang berkuliah di salah satu universitas yang ada di sana. Dia ini adalah orang yang memang cukup peka, Wak, dengan keberadaan makhluk halus memang. Tapi meskipun begitu, Vano tuh masih ya takut juga kalau misalnya ngeliat hantu, sama kayak kita-kita semua nih, walaupun dia indie home gitu ya. Nah, seringkali setiap kali dia bertemu dengan hantu, nah dia aku suka kali buang muka gitu, gara-gara takut. Oh, jujur mereka seram-seram kok. Nah, kisah yang dialami sama Vano ini, Wak, bermula ketika dia tuh baru saja tiba di kota Schwenningen untuk menempuh pendidikan S2. Mohon maaf kalau misalnya salah penyebutannya ya, Wak ya. Sepemahaman kami sebutnya Schwenningen gitu ya. Dan FYI juga, Wak, kota Schwenningen ini berada di wilayah selatannya Jerman dan dipenuhi oleh hutan belantara yang sangat rimbun. Ketika siang hari aja, Wak, hutan-hutan itu tidak disinari loh sama cahaya matahari. Siang loh itu, makanya selalu tampak gelap sehingga hutan ini pun sering disebut sebagai Black Forest. Dan fun fact-nya, Wak, kota Schwenningen dan sekitarnya ini merupakan daerah asal kue Black Forest yang kita kenal sekarang. Ya, mungkin beberapa di antara kalian pernah makan kue Black Forest kan? Katanya, Wak, itu tuh berasal dari kota Schwenningen. Inilah tempat si Vano kuliah nih. Nah, udahlah, itu sekilas informasi aja, fun fact aja. Lanjut. Nah, ketika baru tiba di kota Schwenningen ini, Wak, Vano ini tinggal di sebuah rumah sewa bersama 7 penghuni lainnya. Jadi macam kos-kosan kayak gitulah, tapi sebenarnya itu kayak rumah besar gitu tapi dihuni 7 orang gitu. Dan sebelumnya Vano itu nggak suka, Wak, tinggal di sana gara-gara kos-kosan ini berada cukup jauh dari kampusnya dan membutuhkan waktu sekitar 30 menit nah kalau misalnya aku jalan kaki. Tapi karena memang pada saat itu Vano ini adalah mahasiswa baru yang belum mengenal wilayah itu, ya udah Vano pun nggak punya pilihan lain untuk tetap tinggal di sana gitu kan. Nah, di hari pertama kuliah, Wak, Vano pun berkenalan dengan 2 teman sejurusannya yang juga berasal dari Indonesia, yaitu Wulan dan juga Ratna, cewek dua-duanya. Karena memang di Jerman lumayan banyak, Wak, mahasiswa Indonesianya kan. Udah kenal lah dia sama 2 cewek ini. Seiring berjalannya waktu, hubungan Vano dengan 2 orang ini pun semakin akrab, Wak. Bahkan akhir-akhir itu Vano ini jadi sering tuh main ke apartemen mereka berdua ini setiap kali selesai kuliah. Dan by the way, apartemen mereka berdua tuh lebih dekat ya, Wak, ya, ke kampus. Makanya Vano tuh jadi sering lah itu mampir ke apartemen Wulan sama si Ratna itu. Nah, setiap kali pulang dari apartemennya Ratna, Wak, Vano itu harus melewati sebuah jalan kecil sepanjang kurang lebih 200 meter yang di sebelah kanannya adalah kuburan tua, terus sebelah kirinya panti jompo. Nanti setelah melewati kuburan itu, Vano nih masih harus lagi melewati gang kecil lagi yang kanan kirinya tuh dipenuhi oleh pepohonan yang sangat-sangat rimbun. Horor kali kalau misalnya mau balik dari sana tuh, Wak. Pun setiap kali Vano lewat sana, Wak, jalan itu selalu sepi dan tidak ada satu orang pun yang nampak di sana. Tapi meskipun begitu, Vano tuh tidak pernah mengalami kejanggalan atau melihat penampakan sedikit pun, Wak, di sana. Di situ ya udah Vano nih jadi mikir, oh mungkin di sini tuh memang nggak banyak hantu kayak di Indonesia mungkin ya. Pun juga selama aku tinggal di sini tuh nanti aku tuh belum pernah nengok kejadian yang aneh-aneh, walaupun dia ini indie home lah gitu pikirnya si Vano kan. Tapi ternyata, Wak, pemikiran itu salah besar karena tidak berselang lama kemudian, Wak, Vano ini tiba-tiba mengalami kejadian mistis yang betul-betul ngebekas sekali di ingatan aku seumur hidupnya dia. Jadi nih, Wak, ya, ceritanya pada suatu hari sepulang kuliah, Ratna, kawannya Vano tadi, menghampiri si Vano. Dia bilang, apa Vano, Sabtu malam besok kau datang ke apartemen aku ya, aku mau ngadain pesta gitu di apartemen aku bareng sama mahasiswa Indonesia lainnya memang ada di kota ini. Nanti udah kita di sana makan-makan, ngobrol-ngobrol bareng, ya udah lah, Wak, ke pesta-pesta lah kita, kata si Ratna gitu. Seru juga tuh, insya Allah lah ya, aku usahakan datang, kata Vano. Oke, no. Hari pun berlalu hingga tanpa terasa hari yang mereka tunggu-tunggu ini pun tiba, hari pesta ini. Pada hari Sabtu sekitar jam 5 sore, Wak, Vano pun bergegas pergi ke apartemennya Ratna untuk berpesta seperti yang memang sudah direncanakan. Nah, sesampainya di sana di apartemennya si Ratna ini, Vano pun langsung berkenalan, makan-makan dan juga ngobrol dengan teman-teman Indonesia lainnya. Saking asiknya ngobrol, Wak, tanpa terasa waktu sudah menunjukkan 12:30 malam. Panik aku di situ. Aduh, kayak mana ini kok udah jam segini aja? Takut aku balik sendirian. Nah, apalagi lewat jalan itu kan, jalan yang tadi aku bilang tuh kiri kanan yang udah panti jompo, ada kuburan, lewat pohon-pohon rimbun pula ya kan. Dan kepanikan itu pun jadi makin besar lagi setelah Vano nih sadar bahwa kawan-kawan yang datang itu nggak ada yang searah pulang sama aku. Nadia, alah, gak mungkin juga aku nginap di sini ya kan. Hasil mau nggak mau Vano pun ya udahlah
terpaksa memang mau kayak gimana lagi, aku memang harus pulang sendirian ke tempat tinggal aku atau ke kosannya itu. Dan seolah bisa membaca kekhawatirannya Vano, Wak Ratna kawannya tiba-tiba nanya, No, ngapa takut balik kok kan? Dah gimana kalau malam ini kok nginep aja di sini? Sekarang juga kan udah larut malam, Wak. Aku khawatir kau kenapa-napa. Kami di dalam kok tidurnya ruang tamu, kata. Janganlah, Wak. Gak enak aku, masa aku nginep di apartemen cewek. Udahlah aku balik aja lah. Insya Allah aku nggak kenapa-napa kok, kata dia kayak gitu kan. Nah karena Vano maunya kayak gitu, ya udah Ratna pun tidak bisa berbuat banyak selain membiarkan Vano pulang. Ya udah, Wak, hati-hati kok ya, kalau ada apa-apa telepon, katanya. Dah nggak lama kemudian Vano pun segeralah itu berpamitan untuk pulang ke kosannya dengan berjalan kaki lewat jalan tadi lagi kan. Nah pas baru keluar dari apartemennya Ratna, menggigil langsung tubuh aku. Nah dia hawa malam tuh, ya Allah dingin kali, dan juga berkabut iyalah jam 1:30 malam. Tapi meskipun begitu Vano nih pantang mundur, Wak. Dia tetap kembali lagi berjalan kaki tanpa berpikir macam-macam. Nah, jalan aku bismillah, ya Allah lindungi aku, jalan set gitu kan. Awalnya semua berjalan normal, baik-baik aja gitu kan. Tapi ketika dia melewati area kuburan, situlah aku terkejut. Lampu jalanan yang memang biasanya menerangi kuburan tuh tiba-tiba mati. Otomatis suasana malam itu makin gelap lagi ya kan. Allah, kayak mana nih? Ya betul, takut aku kalau misalnya harus lewat situ gelap-gelap kayak gini lah. Mana kuburan pula. Apa aku balik aja ya ke apartemennya si Ratna? Tapi sesaat kemudian Vano menepis pikiran buruknya dan memberanikan diri untuk melewati kuburan itu dengan menyalakan flash yang ada di handphonenya. Udahlah, nggak usah lah, kasihan pula orang tuh pasti juga capek, pasti juga udah tidur. Insya Allah lah nggak kenapa-napa. Udah Vano, jangan takut, jalan aja, bismillah gitu kan. Dah, Vano pun lanjut lagi nih berjalan kaki. Dan ketika berada di tengah jalan, Wak, dia nengok ada laki-laki lagi duduk di sebuah kursi yang ada di area kuburan ya. Dan FYI, Wak, beberapa kuburan di Jerman tuh memang macam ada disediakan kursi gitu loh, supaya orang yang berziarah bisa duduk di samping pusara keluarga mereka lah mungkin kan. Ada beberapa kursi di situ. Ada laki-laki duduk di situ. Nah pas ngeliat laki-laki itu, Vano nggak mikir aneh-aneh, Wak. Dia malah mikir, oh mungkin itu keluarga mendiang yang lagi berziarah di sana mungkin ya. Nah lanjut lagi, nanti aku jalan kaki, nggak ada negatif thinking lah pokoknya. Pun waktu itu malah Vano tuh jadi nggak takut, Wak. Kadang lihat wah ada orang gitu kan. Tapi nggak lama kemudian Vano nih dibuat kaget karena laki-laki itu tiba-tiba manggil dia pakai bahasa Jerman. Tapi bahasa Jermannya aku nggak paham dan artinya apa. Kata dia kayak gitu kan. Vano refleks hentikan langkahnya, dia toleh lah itu ke belakang, which is ke tempat bapak yang lagi duduk itu. Dia bilang, maaf Pak, saya nggak ngerti maksudnya apa. Saya bisa bahasa Inggris, bisa Bapak bahasa Inggris, kata Vano kayak gitu, pakai bahasa Jerman juga. Dan bukannya menjawab di situ, Wak, laki-laki itu justru beranjak dari tempat duduknya, berjalan dia keluar kuburan itu. Dihampirinya si Vano, ngapa orang tuh datang pula ke sini? Ngapa dia ke sini? Ini dia punya niat jahat sama aku nggak nih? Vano nggak mikir itu hantu, Wak, ya. Itu orang, memang dia jalan kok, dia bukan terbang. Tapi kekhawatiran Vano ini akhirnya sirna setelah laki-laki ini menyapanya dengan bahasa Inggris. Permisi, maaf kalau misalnya saya mengejutkan kamu. Saya mau nanya, kamu ada korek api nggak? Saya mau ngerokok tapi nggak punya korek, kata si bapak itu kan. Oh alah Pak, maaf Pak, saya nggak bawa Pak. Saya juga nggak ngerokok soalnya, nggak punya saya. Nah selesai ngejawab pertanyaan itu, Vano ini berniat buat lanjut jalan lagi, Wak, ninggalin si laki-laki itu. Tapi si laki-laki ini justru ngajak si Vano ngobrol, macam ditahannya gitu loh, Wak, supaya aku tuh nggak pergi, kata si Vano kan. Laki-laki tuh nanya lagi, kamu dari mana malam-malam kayak gini? Baru pulang kerja, kata si laki tuh. Enggak Pak, aku baru pulang dari rumah temanku. Udah Pak ya, permisi ya, udah malam, saya mau pulang. Maaf ya, saya nggak ada waktu buat ngobrol, kata Vano kayak gitu. Nah denger itu laki-laki ini bilang lagi, kamu mau ke arah jalan raya kan? Boleh nggak saya ikut? Kebetulan arah kita sama kok, kata si bapak nih kan. Oh sama Pak ya? Iya sih Pak, saya memang kesana. Ya udahlah Pak, boleh yuk, silakan, kata si Vano. Lagi-lagi di sini Vano tidak berpikir negatif, Wak, karena memang laki-laki itu ya udah terlihat sangat-sangat normal kali. Waktu itu dia pakai baju dingin juga. Nah dia pakai sepatu boot warna coklat, kulitnya putih, rambutnya pirang, pupil matanya keabu-abuan biru gitulah. Main ganteng. Nah dia ya memang macam nggak kayak orang jahat lah gitu. Oh ya Pak, boleh. Nah setelah mengiyakan, Vano dan juga laki-laki itu pun berjalan beriringan tanpa mengucap sepatah kata apapun. Jadi walaupun jalan bareng, diam-diaman mereka, Wak. Dia nggak ngajak aku ngobrol, aku juga nggak mau ajak dia ngobrol lah. Aku fokus aja, yang penting aku udah kawan ya, jalan set. Nah setelah kurang lebih 10 menitan berjalan, Wak, mereka akhirnya tibalah di persimpangan jalan raya ya kan. Nah terus laki-laki itu bilang, makasih ya udah nemenin saya jalan. Vano bilang lagi, oh iya Pak, hati-hati di jalan Pak ya. Berpisah mereka, Wak. Jadi setelah berpamitan itu, mereka ke arah yang berlawanan. Vano belok kanan, si laki-laki itu belok kiri. Dah jalan lah, pisah gitu kan, jalan. Lanjut lagi, nah aku balik ke kosan ya kan. Ngapa sudah berjalan beberapa langkah lagi, entah kenapa Vano tuh pengen kali nengok ke belakang. Refleks dia tengoklah ke belakang itu kan. Disitulah, Wak, ya si Vano terkejut. Laki-laki itu masih ada dia. Jalan juga tuh ke sana kan, ke kiri itu kan. Tapi berubah wujud, Wak. Wujudnya transparan lah dia. Terus kakinya nggak nampak tanah.
Bukan orang, dia rupanya hantu. Di situ rasanya gue macam mau pingsan. Ada udahlah sendiri tengah hutan kayak gitu nengok hantu tuh pula. Vano nih walaupun indie home penakut dia, Wak, tapi untungnya dia masih punya tenaga untuk berlari sekencang mungkin menuju ke kosannya. Sesampai di kosannya, Vano langsung masuk ke kamar mandi. Dia cuci muka, cuci kaki, langsung beranjak ke tempat tidur. Tidurlah aku sampai pagi. Nah, kan keesokan harinya Vano ini sudah move on, Wak, dari kejadian horor itu, dan dia kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa. Dalam hati dia mikir, ya udahlah, nggak usah diambil pusing. Toh juga sosok tadi malam itu nggak berniat buruk kok sama aku. Dia malah nemenin aku jalan kan, ngelewatin kuburan. Gak apa-apa, dia adalah hantu baik gitu kata si Vano kan. Tapi, Wak, yang ada setelah kejadian itu, tanpa disangka Vano ini malah dihantui sama sosok hantu lain yang jauh lebih agresif dan lebih menyeramkan dibanding sebelumnya. Dia pikir udah aja ganggu dia sampai di situ aja kan, ternyata enggak, Wak. Jadi ceritanya hari itu, ini masih hari dia bangun tuh lah, betul-betul keesokan harinya ya. Vano ini baru selesai kuliah, Wak, sekitar jam 7 malam memang, dan dia mau pulang ke kosannya, nggak ke tempat si Ratna lagi. Nah, rute yang harus dilewati sama Vano dari kampus itu memang melewat rute itu lagi, Wak, which is kuburan tempat dia nengok hantu tuh. Cepet khawatir si Vano, aduh nanti aku ketemu sama sosok itu lagi nggak ya, sosok si laki-laki kemarin tuh, Wak. Tapi gegara kepepet dah, malam udah selesai juga urusan aku kan, aku juga lagi nggak mau main di tempat apartemennya si Ratna yang ada tengah malam, nanti nggak bisa balik juga, malah balik sendirian. Vano pun berusaha keras untuk mengusir rasa takutnya. Udahlah, biarlah, nggak peduli aku mau ketemu sama sosok itu lagi apa enggak, aku nggak bisa pulang kalau misalnya nggak lewat jalan itu, ya kan. Dah, jalanlah lagi Vano lewat kuburan itu lagi. Nah, jalan santai, bahkan belum terlalu malam itu kan ada. Nah, pas di tengah jalan, dari kejauhan Vano nengok ada laki-laki juga, tapi bukan laki-laki kemarin, Wak. Laki-laki ini berseragam tentara. Dia lagi berdiri beberapa meter di depannya si Vano dengan posisi ngebelakangin Vano, ya kan. Nah, karena laki-laki itu terlihat normal, lagi-lagi kakinya napak tanah. Nah, dia, ya udah aku santai aja lah. Aku cuma nganggap, oh ya udah dia adalah tentara yang mungkin lagi patroli apa lagi kayak gimana, memang lewat di area itu gitu. Dah, tenanglah si Vano ini, jalan lagi dia. Tapi ketika jarak si Vano sama dia ini, sama si laki-laki tentara ini makin dekat, tanpa disangka tentara itu balik badan, ditoleh kan kepala ya. Tersenyum dia nyeringai pula. Kamu bisa lihat saya kan? Katanya gitu. Wah, di situ langsung merinding sejadi-jadi si Vano, Wak. Saat itulah aku baru sadar, aduh, hantu ini bukan manusia. Ya. Kamu bisa lihat aku kan, kata gitu. Tapi sebenarnya wajah yang dilihatkan tuh juga nggak menyeramkan, Wak. Ya udah, dia tampak seperti tentara pada umumnya aja. Tapi meskipun begitu ya shock juga lah guna dia. Seluruh tubuh aku yang ada kaku. Vano ini juga penakut, Wak, sama kayak kita. Ya, hantu. Nah, di situ nengok si Vano ini ketakutan, sosok tuh malah bilang kayak gini. Perkenalkan, namaku Nils. Aku sudah lama mengamati kamu lewat sini. Apa boleh aku minta bantuanmu? Aku ingin pulang. Aku nggak mau di tempat ini lagi. Si tentara itu, karena masih nge-freeze, aku nggak bisa jawab apa-apa, Nade. Tapi aku dengar dia ngomong pakai bahasa Jerman kan. Aku dengar. Aku lagi kaku nih, aku lagi nge-freeze nih. Aku cuma bisa diam, jantung aku dak-duk gak karuan gara takut. Nah, melihat si Vano diam aja kayak gitu, si Nils ini ngomong lagi, kenapa kamu cuma diam? Kamu bisa kan bantuin aku? Aku tahu kok kamu pernah ngobrol sama Thomas. Dia temen aku yang kamu temui kemarin. Wah, dari situlah aku tahu ternyata sosok laki-laki yang kemarin aku tampak macam hologram tuh namanya Thomas rupanya. Dan dia itu temannya si tentara ini, si Nils ini. Dan entah aku dapat kekuatan dari mana waktu itu ya. Tapi yang jelas pada saat itu Vano ini udah nggak nge-freeze lagi setelah si Nils itu ngomong kayak gitu, Wak. Dia bisa bersuara lah langsung. Maaf Nils, maaf aku nggak bisa bantu kau karena kita beda dunia. Aku manusia, kau bukan. Kalau kamu nggak mau bantu aku akan terus mengikuti kemanapun kamu pergi. Kayak gitu. Dan belum sempat aku jawab apa-apa, Nadia, secara tiba-tiba Nils itu berubah wujud. Wah, wujudnya seram kali. Seluruh wajahnya, nih yang kuingat ya kata si Vano, yang kuingat wajahnya tuh berdarah-darah, tubuhnya langsung ngeluarin bau amis, dan seragamnya terlihat sangat kotor, macam terkena darah bercampur lumpur gitu loh, Wak. Dan selain itu Vano juga melihat bahwa pelipis, rahang, dada sampai perutnya si Nils itu tampak berlubang seperti terkena luka tembak. Berubah wujud dan set gitu. Melihat pemandangan semanikan itu, Vano cuma bisa berzikir dalam hati supaya sosok itu hilang lah kau gitu kan. Tapi setelah berdoa, Wak, rupanya sosok Nils itu belum juga pergi. Dia malah tetap berdiri di depannya Vano sembari menampakkan wujudnya yang menyeramkan. Tetap dia tegak kayak gini.
Lalu karena nggak tahan dengan gangguan itu, akhirnya Vano bilang, "Stop Niels, aku mau bantu kau asalkan kau balik lagi ke wujud yang baik," kata gitu kan. Nah denger itu betul Wak, sosok Niels ini langsung berubah, tersenyum dia kan, tersenyum habis itu langsung berubah dia ke wujud semula waktu pertama kali ketemu tuh, nggak berdarah-darah lagi. Lalu nggak lama dari situ Wak, secara tiba-tiba Vano ini merasa macam ditarik masuk Wak, aku kayak ke dimensi lain dan dibawa ke masa Perang Dunia II itu. Vano tuh macam dapat penglihatan gitu loh tentang masa lalunya si Niels ini. Perlu diingat si Vano ini kan agak indie home ya kan. Nah di penglihatan itu Vano melihat Niels dan juga Thomas, which is sosok yang pertama kali dia tengok kemarin itu, ternyata memang berkawan sejak kecil Nadia. Kehidupan mereka itu berjalan dengan baik-baik aja sampai kemudian tibalah masa dimana Perang Dunia kedua ini pecah ya kan. Dan pada saat itu Niels sama si Thomas yang sudah remaja ini dipaksa oleh pemerintah Nazi untuk menjadi tentara perang. Nah suatu hari Niels sama si Thomas ini didatangi tuh sama beberapa tentara Nazi dan dipaksa untuk naik ke atas truk bersama dengan pemuda-pemuda lainnya, macam dipaksa gitu Wak. Nah di situ Niels ini sebenarnya sempat berontak Wak, gara-gara dia nggak mau berpisah sama keluarganya. Tapi sayangnya tenaga si Niels ini kalah kuat lah gitu, dan dia pun berhasil dilumpuhkan lalu dibawa lah itu menuju ke barak-barak militer yang memang sudah disiapkan. Sesampainya di barak militer itu, Niels dan juga Thomas ini menjalani kehidupan yang bisa dibilang keras sekali Wak. Mereka ini harus bertempur di medan perang dan juga tidak jarang dari mereka ini terluka parah akibat serangan dari tentara sekutu. Nah, di situasi yang sulit itu Niels dan juga Thomas ini berusaha untuk saling menguatkan satu sama lain, dua sahabat ini ya. Kita kuat ya Wak ya, kuat-kuatin ya Wak ya. Semoga perang ini cepat berakhir dan kita bisa pulang, kita bisa kumpul lagi sama keluarga kita, kata mereka saling menguatkan Wak. Tapi sayangnya harapan itu tidak pernah terwujud karena pada suatu hari nih, pada saat sedang bertugas itu, Niels ditembak Wak secara brutal sama tentara sekutu, tewas dari tempat. Nah di sisi lain Thomas tentu ya kan Dewa, sedih kali lah dia tidak kuasa menahan kesedihan yang sangat mendalam ketika melihat sahabat ini tewas pas pula di depan matanya. Nah terus karena kesedihan itu sudah mencapai puncaknya dan tidak bisa dibendung lagi Wak, akhirnya Thomas pun melakukan sebuah aksi nekat, yaitu dia menghabisi nyawanya sendiri dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Langsung tewas Thomas ini bukan dibunuh Wak, tapi dia bunuh diri. Dan mirisnya lagi kata si Vano ya, setelah Niels sama Thomas ini tewas, jasad mereka ini tidak dimakamkan dengan layak Wak, dan dibiarkan macam membusuk gitulah di lokasi perang gitulah. Itulah penglihatan yang didapat sama siapa ini, sama si Vano. Bagian sini sedih aku Wak, betul. Dan setelah menyaksikan semua kejadian tragis itu, tiba-tiba Vano tuh macam tersadar dari penglihatannya, dan dia tuh macam kembali lagi kan ke dunia nyata tuh. Which is waktu dia kembali ya, dia masih nengok ada Niels itu Wak. Nah sambil tersenyum kecil Niels nanya, "Kamu sudah melihat semuanya tentang aku kan? Tentang Thomas juga sudah kan? Sekarang apakah kamu bisa membantuku pulang dan bertemu keluargaku?" kata Niels kayak gitu. Dengar pertanyaan itu aku cuma bisa diam aja Nat. Bingung lah aku. Dalam hati aku juga ngebatin kayak mana cara aku bantuin dia, orang aku juga nggak kenal sama keluarganya dia, nggak tahu juga area-area di Jerman ini, saya ini pendatang, nggak tahu juga aku jasad dari mana. Sekarang pun aku tahu macam mana cara baleinnya. Setelah termenung beberapa saat, Vano pun akhirnya buka suara. Di situ dia bilang, "Maaf Niels, aku tidak bisa membantu kamu pulang kepada keluargamu karena itu di luar kemampuanku. Tapi yang bisa aku lakukan adalah mendoakan kamu dan juga sahabatmu Thomas supaya kalian sudah tidak bergentayangan lagi di sini. Dan aku berharap kalian bisa kembali ke tempat di mana kalian seharusnya berada." Itu yang bisa aku bilang lagi Nah setelah ngomong kayak gitu, Vano pun langsung memejamkan matanya dan mendoakan mereka. Wadah, diam. Dan selesai berdoa dan membuka mata, disitulah Vano melihat Niels hilang dari pandangannya Wak, dan nggak ada nampak di depan muka aku lagi Nadia, hilang. Itu kan memang situasi udah dirasa aman, langsung berlari lagi aku balik ke kosan dengan perasaan yang agak masih cemas juga lah gitu. Nah singkat cerita Wak, semenjak kejadian itu Vano sudah tidak pernah lagi melihat penampakan apapun sampai akhirnya dia lulus kuliah dan diterima bekerja di kota lain. Jadi selama dia tinggal di situ itu dia cuma ketemu dua sosok, itulah si Thomas sama si Niels. Dan karena sudah tidak lagi melihat dua sosok ini, Niels dan juga Thomas, Vano pun beranggapan bahwa arwah mereka ini sudah tenang di alam sana dan tidak akan mengganggu manusia lagi. Amin amin ya Allah, semoga mereka betul-betul tenang di sana Wak ya. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami oleh Vano ketika ditampaki oleh sosok tentara Nazi yang tewas mengenaskan di medan perang. Memang betul Wak ya, perang itu tuh selalu membawa kerugian yang sangat besar bagi siapa saja yang terlibat di dalamnya. Udahlah negara tuh jadi hancur, banyak korban jiwa berjatuhan, dan tentunya juga ada tentara-tentara yang sebenarnya nggak mau berperang loh di dalam itu. Ternyata ya kan mereka berdua kan dipaksa juga kan, salah satunya tuh contohnya. Dan mirisnya lagi, sekalinya pergi berperang, kemungkinan besar kan para tentara
kalian ini nggak akan bisa kembali dan tidak bisa berkumpul dengan keluarga mereka lagi kan. Gegara itulah gugur di medan perang. Betul kasihan kali lah pokoknya wah. Oke, jadi ya udah gitu aja dulu kisahnya. Gimana menurut kalian kisah ini? Apakah mungkin ada juga di antara kalian yang pernah diteror sama sosok penampakan tentara perang nih? Kalau ada, jangan lupa tulis di bawah. Oke. Wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. See you next video, Wak. Bye.